Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu jemaat yang terkasih. Kita akan belajar, kita akan merenungkan firman Tuhan untuk kita minggu hari ini. Sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami, jamah kami, terangi hati pikiran kami, siapkan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau saja yang berbicara bagi kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan untuk kita pagi ini, saya ambil dalam Pengkhotbah pasal 8, ayat 2 dan ayatnya yang kelima. Saya akan bacakan untuk kita. Demikian bunyinya, Pengkhotbah pasal 8 ayat 2 dan ayatnya yang kelima. Patuhilah perintah raja demi sumpahmu kepada Allah. Ayat 5, siapa yang mematuhi perintah tidak akan mengalami perkara yang mencelakakan. Dan hati orang berhikmat mengetahui waktu pengadilan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, untuk mengerti memahami kitab Pengkhotbah ini, saya membawa Bapak Ibu kepada pendahuluan. Kitab Pengkhotbah ini merupakan kitab puisi atau kitab berhikmah. Nah, ini sama dengan kitab Mazmur, kitab Amsal, juga kitab Ayub. Kitab-kitab ini dikategorikan sebagai kitab syair atau hikmah atau puisi. Artinya dia tidak selalu literally. Tapi ada hal-hal yang perlu kita dalami untuk mengerti memahami karena ada simbol-simbol. Bahasa-bahasa yang mengkiaskan tentang sesuatu. Pribadi yang lain atau alam yang lain atau situasi yang lain. Nah, oleh karena itu, mari kita lihat Pengkhotbah berbicara dari pasal 8 ini tentang patuhilah perintah. Ayat 2 dan ayatnya yang kelima. Perintah ini itu berbicara tentang firman Tuhan. Bicara tentang hukum Tuhan. Tidak bicara tentang hukum yang lain. Nah, situasi saat itu, jemaat Tuhan, kondisi saat itu di mana umat Tuhan berada di dalam berbagai kehidupan yang merosot kehidupan rohaninya dan juga berbagai bentuk penyembahan berhala, dan bagaimana jemaat melakukan segala sesuatu menurut pikiran mereka untuk menjadi sumber kedamaian dalam hidup mereka, menjadi sumber sukacita dalam hidup mereka. Oleh karena itu, pengkhotbah atau Salomo mencoba menyadarkan umat pada saat itu supaya kembali hanya mematuhi perintah firman Tuhan. Nah, kata raja di situ itu bisa juga berbicara tentang suatu pribadi yang lebih tinggi. Makanya perhatikan kelanjutan dari ayat 2 itu. Ada kata Allah di situ. Kata perintah ini selalu turun dari pribadi yang lebih tinggi kepada orang yang lebih rendah, dan prinsip dasarnya dia harus patuhi, taati, jalankan perintah-perintah itu. Dan perintah di sini adalah bicara tentang firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, perhatikan latar belakang penulisan ini. Salah satu poinnya adalah karena umat Tuhan saat itu dengan berbagai macam cara pola untuk mencari kepuasan hidup, damai sejahtera dengan berbagai macam cara di luar dari kebenaran firman Tuhan. Nah, oleh karena itu perhatikan pasal 1, saya bacakan ayat yang kedua dari kitab Pengkhotbah
Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Artinya semua upaya umat Tuhan saat itu untuk bagaimana mereka merasa puas, ada damai, ada sukacita, itu semua sia-sia karena di luar dari perintah firman Tuhan. Nah, oleh karena itu pemazmur mau membawa mereka kembali untuk mematuhi perintah firman Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu terkasih, perhatikan kata kembali ini. Jadi tujuan dasar dari umat Tuhan lewat tulisan ini, firman Tuhan ini, supaya mereka kembali tidak lagi menyandarkan hidup kepada usaha-usaha yang sifatnya sia-sia sebagaimana dalam pasal 1 ayat 2. Perhatikan saya bacakan pasal 12 ayat 1. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari yang malang dan dekat tahun-tahun yang kau katakan. Nah, perhatikan di sini firman Tuhan berbicara tentang bagaimana mereka harus kembali dan perhatikan di situ untuk tunduk dan taat kepada perintah atau firman Tuhan. Karena tahun-tahun yang semakin mendekat tentang penghukuman. Kemudian juga perhatikan ayatnya yang ke-13 dan 14 yang menjelaskan tentang bagaimana upaya pengkhotbah Salomo untuk umat ini kembali kepada Tuhan, tunduk dan taat kepada Tuhan, kepada perintah firman Tuhan. Karena Salomo sudah punya pengalaman hidupnya, bagaimana dia melimpah dari berbagai kekayaan, bagaimana kehidupan moralnya, dan dia menyadari bahwa semuanya sia-sia. Sehingga dia kembali bertobat dan menghimbau, mengarahkan umat untuk juga kembali hidup seperti dia. Mengandalkan Tuhan untuk menjadi sumber penghiburan, sukacita dan damai sejahtera. Perhatikan ayatnya ke-13 dan 14. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Jadi sekali lagi, perhatikan di sini pengkhotbah menekankan tentang perintah. Nah, perintah itu bicara tentang firman Tuhan. Sekali lagi, tentang firman Tuhan. Dan ada konsekuensi di situ kalau kita tidak menaati perintah firman Tuhan itu sendiri. Saya bacakan, Bapak Ibu terkasih, di dalam Amsal pasalnya yang ke-6. Tentang prinsip dasar seseorang menaati perintah. Fungsi dari perintah. Amsal pasal 6. Ayatnya yang ke-23 bunyi seperti ini. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya. Dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Jadi perintah atau firman Tuhan ini dia berfungsi, berperan dalam kehidupan orang percaya sebagai pelita yang menerangi perjalanan hidup kita. Untuk kita bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk. Dan juga merupakan teguran kalau kita berbuat kesalahan. Itu sebabnya perhatikan ayat 9 dari pengkhotbah pasal 8. Karena di dalam Amsal pasal 6 ayat 23 ada kalimat teguran. Artinya kalau tidak taat kepada perintah atau firman Tuhan, ada hukuman, ada konsekuensinya. Saya bacakan ayat 5 dari pengkhotbah pasal 8. Siapa yang mematuhi perintah tidak akan mengalami perkara yang mencelakakan. Ini jelas. Ini upah, ini pahala. Ini berkat dari Tuhan kalau kita hidup menuruti perintah-perintah Tuhan. Nah, konsekuensinya akan terjadi kalau seseorang tidak mematuhi perintah. Perhatikan ayatnya yang ke-14 dari pasal 8 kitab pengkhotbah. Ini konsekuensinya kalau kita tidak tunduk dan taat. Ada suatu kesia-siaan yang terjadi di atas bumi. Ada orang-orang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik.
Dan ada orang-orang fasik yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan orang benar. Aku berkata ini pun sia-sia. Dan perhatikan ayat 14 itu menjelaskan tentang sesuatu yang baik yang Tuhan siapkan kepada setiap orang yang mematuhi perintah Tuhan. Tetapi pada saat dia tidak mematuhi, jelas upah tadi itu diberikan kepada orang lain yang tidak mematuhi firman Tuhan. Diberikan kepada orang lain yang tidak hidup dengan Tuhan. Artinya kita percaya tapi tidak mendapat apa-apa di hadapan Tuhan dalam kehidupan keseharian. Karena kita tidak tunduk dan taat kepada firman Tuhan. Nah, jadi jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, ini sangat jelas. Ketaatan kepada firman Tuhan menjadi sumber utama kehidupan kita. Tapi kalau kita tidak taat, menjadi bumerang. Tuhan akan mencabut, mengambil semua yang disiapkan untuk kita dan diberikan kepada pihak lain. Nah, oleh karena itu, karena umat sudah berjalan semakin jauh dari Tuhan, maka perhatikan bagian-bagian firman Tuhan yang lain tadi yang saya sudah bacakan, bahwa pengkhotbah ini ingin untuk umat ini kembali hidup dengan Tuhan. Kembali hidup dengan Tuhan. Perhatikan sekali lagi saya bacakan pasal 12. Ingat akan penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan. Jadi ini bagian yang mengerahkan, yang ditujukan kepada umat supaya mereka kembali kepada Tuhan, dipulihkan begitu. Karena latar belakang kehidupan mereka sudah semakin jauh dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, terkait dengan corona, coba kita melihat dari firman Tuhan ini. Jelas sekarang ini suatu upaya yang dilakukan baik gereja maupun pemerintah untuk menghindarkan diri dari ancaman bahaya. Nah, jadi ini terkait dengan ketaatan. Ketaatan kita sebagai orang percaya kepada perintah itu. Kepada upaya-upaya itu yang terkait dengan ayat 5, ada salah satu kata yang lain. Saya bacakan ayat 5 dari pengkhotbah. Siapa yang mematuhi perintah tidak akan mengalami perkara yang mencelakakan, dan hati orang berhikmat mengetahui waktu pengadilan. Kata berhikmat ini adalah kemampuan yang Tuhan berikan untuk bagaimana kita membawa hidup dalam ketaatan. Nah, dalam aplikasi dalam kehidupan nyata sekarang ini, bagaimana kita ada dalam satu ancaman, maka ada suatu himbauan, perintah, dan bahasa halus itu himbauan supaya umat tunduk dan taat, pakai masker, tinggal di rumah, tidak boleh bersalaman. Itu semua merupakan bagian yang harus kita patuhi. Nah, tetapi Bapak Ibu terkasih, sisi lain, mungkin Bapak Ibu berpikir begini, kita punya iman, kita punya Tuhan, itu benar. Tapi Bapak Ibu perhatikan, banyak pendeta yang mati. Apakah mereka tidak punya iman? Tidak, mereka punya iman. Tapi kemungkinan sangat besar tidak taat, tidak patuhi. Saya perhatikan ayat 14 dari pasal 8. Pasal 8 ayat 14. Orang-orang yang benar, orang-orang yang hidup dengan Tuhan, tetapi kalau tidak punya ketaatan kepada perintah, tetap dapat ganjaran. Seperti itu. Kemudian sisi yang lain, Bapak Ibu, kita melihat virus ini dari kacamata Alkitab, dan kita kaitkan dengan esensi gereja. Sesungguhnya pribadi kita masing-masing dan sejarah gereja mula-mula, di mana umat Tuhan mula-mula beribadah di rumah. Di rumah. Itu esensi ibadah. Kemudian dalam perkembangannya, persekutuan yang besar, kita berada dalam gedung. Nah, sekarang realitas ini menurut para sejarah
puncak kemerosotan umat Tuhan untuk setia kepada Tuhan itu mulai dari 200 tahun terakhir ini. Nah, selama ini gereja selalu terbuka untuk umat datang, tetapi sangat sulit dan sukar. Tetapi kemungkinan peristiwa ini Tuhan izinkan supaya kita kembali membangun mezbah di rumah masing-masing. Begitu. Karena esensi dasar mula-mula umat beribadah itu adalah ibadah keluarga di rumah masing-masing. Begitu. Jadi demikian, kita mungkin selama ini kita sudah melakukan ibadah setiap malam di rumah. Ini suatu pelajaran penting yang harus kita pertahankan untuk cermin dari gereja mula-mula yang ibadah bersekutu keluarga setiap waktu, setiap saat di rumah masing-masing. Gereja gedung ini hanyalah wadah untuk mempersatukan kita dalam seminggu sekali. Tetapi esensi dasar ibadah itu mulai dari rumah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ini suatu pelajaran penting untuk bagaimana kita kembali membangun mezbah ibadah dalam rumah. Dan kemudian gerejanya hanya simbol dari apa yang telah kita lakukan di rumah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, sebenarnya Tuhan izinkan hal demikian terjadi supaya kita belajar kembali. Mungkin saja banyak orang selama ini mengabaikan ibadah di rumah, mengabaikan ibadah di gereja. Tapi Tuhan coba mengizinkan semua yang terjadi supaya kita kembali membangun mezbah kehidupan di dalam rumah bersama Tuhan. Sebagai suatu bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Sehingga demikian dasar prinsip yang kita membangun mezbah di rumah itu akan terwujud nyata di dalam kehidupan kebersamaan di gereja setiap hari Minggu. Nah, jadi prinsipnya Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, kembali ke dalam bagian firman Tuhan ini, suatu ketaatan yang sudah lama ditinggalkan oleh umat Tuhan. Sebagaimana gereja mula-mula ibadah itu sangat-sangat esensi dalam keluarga. Tapi sekarang fakta tidak ada. Jadi kita harus melihat dari sisi itu. Sehingga Tuhan izinkan ini terjadi supaya kita kembali menaati prinsip firman Tuhan. Membangun mezbah ibadah kehidupan dengan Tuhan di dalam rumah sebagai prinsip dasar untuk kita hidup dalam kebersamaan persekutuan yang lebih besar dan luas. Jadi Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, ketaatan ini sangat penting. Perhatikan, saya bacakan sekali lagi sebagai suatu penekanan. Patuhilah perintah raja demi sumpahmu kepada Allah. Artinya kita sudah berjanji, begitu. Kita sudah berkomitmen untuk Tuhan. Tapi mungkin selama ini kita gagal sehingga Tuhan mengizinkan kita untuk kita kembali ibadah di rumah masing-masing. Membangun kembali kesadaran, membangun kembali ketaatan, menyadarkan kita kembali untuk bagaimana waktu kita berkomitmen untuk hidup dengan Tuhan. Perhatikan ayat yang kedua itu. Dan ada konsekuensinya sekali lagi. Jadi ini sangat penting Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus. Kita mengharapkan peristiwa ini menjadi suatu guru yang penting, pelajaran yang penting bagi kita orang percaya, yang mungkin selama ini kita tidak melakukan perintah firman Tuhan. Sekarang kita harus menaati firman Tuhan supaya kita hidup, kita diberkati, karena ada konsekuensinya. Sekali lagi, banyak orang berpikir begini, kenapa orang yang tidak percaya mendapat bagian ini, tetapi kita orang percaya banyak yang meninggal, khususnya di luar Papua, di Jakarta. Ya, itu karena bisa saja. Ingat, iman itu mengandung hikmat. Kalau Anda tahu jurang di depan, Anda mengklaim saya punya iman, berjalan ke depan tetap jatuh. Kalau Anda tahu ada orang taruh racun di makanan, kau makan tetap mati. Padahal sisi lain Alkitab berkata bahwa kita bisa menginjak ular kalajengking tidak apa-apa. Kita bisa minum racun tidak apa-apa. Itu karena kita tidak tahu. Tapi kita punya iman, Tuhan melindungi kita. Tapi kalau kita sudah tahu, tetap harus kita menghindar. Itu fungsi dari hikmat. Oleh karena itu Bapak Ibu terkasih, perhatikan sekali lagi, mari. Ini waktu dan kesempatan untuk kita membangun mezbah sebagai prinsip
ketaatan kita kepada Tuhan karena kita sudah punya komitmen. Perhatikan kata sumpah itu berbicara tentang komitmen yang telah kita ambil. Sebenarnya itu memang waktu kita percaya pada Yesus, menyerahkan hidup kepada Yesus tidak kata sumpah, tapi mungkin ada kita berjanji atau kita berkomitmen, itu semua kategori bagian dari penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu sekali lagi, mari jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan ini. Dan apa yang kita bangun sudah berapa minggu, bulan ini, teruskan dilakukan meskipun nanti corona selesai. Sebab tujuan yang Tuhan izinkan virus terjadi adalah bagaimana kita memiliki hidup kita dengan Dia. Dari sisi kita orang percaya. Tapi kalau dari sisi orang lain yang tidak percaya, bisa saja itu menjadi hukuman. Tapi karena mungkin kita tidak taat juga, dalam realitas sekarang kita hanya selalu mengklaim iman tapi tidak punya hikmat, maka bisa menjadi korban. Ayat 14 pasal 8. Perhatikan itu baik-baik. Jadi demikian Bapak Ibu, mari meskipun nanti corona berakhir, tapi rutinitas yang telah kita lakukan setiap malam di dalam kehidupan rumah tangga harus terus dilakukan. Tidak boleh berhenti. Tidak boleh mengakhiri itu. Karena itu prinsip dasar yang kita melihat di balik peristiwa ini bagi kita orang percaya di hadapan Tuhan. Demikian Bapak Ibu terkasih, kiranya firman Tuhan hari ini pagi ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah mendengarkan firman yang berbicara tentang ketaatan kepada perintah, yaitu firman-Mu sendiri. Tolong kami supaya kami terus berkomitmen, taat, setia bagi Engkau. Meskipun nanti corona berakhir, tapi biarlah apa yang telah kami bangun selama corona ini berada, yang terus mengancam kami, yaitu ibadah di rumah masing-masing tiap malam, terus dilakukan, terus dilakukan sebagai wujud dari iman percaya kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.